kembali ke rumahnya. Dia keluar rumahnya membawa dosa yang begitu banyak, sampai digambarkan dosanya itu seperti gunung Tihama. Kemudian dia mendengarkan nasihat orang alim, lalu dia takut, dia tobat dari dosa-dosanya. Dia pulang ke rumahnya, walaysa alaihi zanbun, dan hal keadaannya tidak ada itu atas orang itu satu dosa pun. Dia pulang ke rumah, dosanya udah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura majlis zikr, sesungguhnya menghadiri majlis ilmu, majlis zikir maksud sini majlis ilmu. Sesungguhnya menghadiri majlis ilmu itu afdalu, lebih utama, min sholati alfi rakaatin, daripada sholat 1000 rakaat. Kita hadir di majlis ilmu masih lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Itu baru hadir doang, belum lagi faedahnya sampai kita mendengarkan taklimnya, sampai kita memahami apa yang disampaikannya, tentu lebih banyak lagi pahala-pahala yang akan dia dapat. Wa syuhudi alfi janazati, dan daripada menyaksikan 1000 jenazah. Satu jenazah aja kalau kita saksikan, kita takziah menyaksikan satu jenazah saja, itu pahalanya luar biasa besar. Ini 1000 jenazah kalau kita hadir aja di majelis ilmu masih lebih utama ketimbang kita menyaksikan 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Satu orang yang sakit kalau kita jenguk pahalanya luar biasa. 1000 orang yang sakit kita jenguk. Lalu kita hadir di majelis ilmu, kata Nabi masih lebih utama ketimbang kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Jadi semuanya tuh kita hadir di majelis ilmu, itu baru hadirnya doang masih lebih utama daripada 1000 rakaat, daripada menyaksikan 1000 jenazah, dan daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Jadi sangat utama orang yang hadir di majelis ilmu. Cuman memang kita nggak diperlihatkan pahalanya. Barangkali kalau umpama diperlihatkan pahalanya, kita hadir di majelis ilmu, kata Nabi, maka akan terjadi peperangan. Pada berebut di tempat majelis ilmu. Jadi pada berebut sampai pada perang, sampai bunuh-bunuhan, pada berebut. Kalau Allah perlihatkan pahalanya hadir di majelis ilmu. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula, sesungguhnya seseorang, seorang laki-laki itu la yakhruju, niscaya keluar olehnya, min manzilihi, dari rumahnya. Sesungguhnya seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, wa alaihi minaz zunubi, dan itu atas orang laki-laki itu adapun dosa-dosa, minaz zunubi, daripada dosa-dosa, dia membawa dosa-dosa.
mislu jibali tihamata, yang seperti atau sepadan gunung Tihama, saking banyak dosanya. Jadi seseorang yang keluar dari rumahnya, dia membawa dosanya itu ya sepadan dengan gunung Tihama. Ya, kalau Tihama itu kan daerah dari Zul-Ariqi, ya Jufa sampai ke Yaman, pesisir pantai, ya pesisir Laut Merah itu namanya Tihama. Ya ada pegunungan. Ya Tihama itu maknanya yang sangat panas. Ya memang daerah itu sangat terik, ya sangat panas. Ya namanya Tihama. Ya, ada gunung di situ, Gunung Tihama namanya, gunungnya besar. Ya. Faiza sami'an aliman, apabila mendengar olehnya akan seorang alim. Apalagi yang mendengar seorang alim cuma dengerin doang, khafa, lalu takut ia. Ya, ketika dia mendengar nasihat-nasihat orang alim, ya dia menjadi takut. Wastarja'a an dzunubihi, ya kemudian bertobat ia jauh dari dosa-dosanya. Ya karena an di sini lil bu'di, ya, an di sini lil bu'di. Kalau nggak ngerti nahu repot juga nih. Ya, wastarja anjunubihi, istarja artinya kembali. Ya, anjunubihi daripada dosa-dosanya. Ya. Tapi karena anisnya lil mu'ali, ya artinya bertobat. Ya, dia kembali jauh dari dosa-dosanya, maksudnya tobat. Wansarafa illa manzilihi, dan kembali ia ke rumahnya. Ya, dia keluar rumahnya membawa dosa yang begitu banyak, ya, sampai digambarkan dosanya itu seperti gunung Tihama. Ya, kemudian dia mendengarkan nasihat orang alim, lalu dia takut, dia tobat dari dosa-dosanya, dia pulang ke rumahnya, walaysa alaihi zanbun, ya, dan hal keadaannya tidak ada, ya, itu atas orang itu satu dosa pun. Dia pulang ke rumah, dosanya udah habis. Ya, itu cuma datang sekali doang tuh. Ya, dosanya habis. Fala tufariqu, maka janganlah ya, berpisah oleh kalian semua majalisal ulama'i, ya akan tempat-tempatnya orang alim, tempat-tempatnya ulama. Ya, maka jangan jauh-jauh ya dari majelis-majelisnya ulama, dari majelis-majelis ilmu yang jauh-jauh. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu lam yakhluk, ya, tidak menciptakan oleh Allah ala wajhil ardi, di atas muka bumi, ya, Allah tidak menciptakan turbatan, ya, akan tanah akrama yang lebih mulia min majalisil ulama'i, daripada majelis-majelis ulama. Ya, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak menciptakan tanah di atas muka bumi ini yang lebih mulia daripada tempat-tempat duduknya ulama, ya majelis ilmu. Ya, makanya kalau kita bikin majelis ya di rumah, ya bagi rumah kita termasuk tanah yang utama, kata Rasulullah. Syar Masahil Maliki, dan telah menukil oleh Asyar Masahil Al-Maliki fi awali kitabihi, di awal kitabnya Nazmid Durari, yang bernama Nazmid Durar. Ada kitab Nazmid Durar namanya, ya, oleh Asyar Masahil Al-Maliki, ya, dia bermazhab Maliki. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda oleh Nabi, kata Nabi, man azzamal alimah, adapun barang siapa itu azzama, mengagungkan olehnya, al alima, akan orang alim, ya orang yang berilmu. Kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan orang yang berilmu, fa inna ma yu'azzimullaha ta'ala,
maka sesungguhnya hanyalah mengagungkan ia kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi hakikatnya dia mengagungkan kepada Allah kalau dia mengagungkan orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu itu nggak cuma yang ngajar, yang pada ngaji juga termasuk orang yang berilmu. Ya, ada orang yang pada ngaji, ya kita agungkan, itu sama aja mengagungkan Allah, kita hormati, sama aja menghormati Allah. Wa man tahawana bil alimi, adapun barang siapa yang merendahkan, meremehkan bil alimi kepada orang yang alim, orang yang berilmu, fa inna mazalika, ya, maka sesungguhnya hanyalah adapun yang demikian itu istighfafun billahi ta'ala wa rasulihi, ya, seperti meremehkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau yang menghina orang alim, ya, alim beneran ya, ya menghina orang alim, ya, maka ya kata Nabi sama dia menghina Allah dan Rasulnya. Ya, artinya dosanya besar. Ya kalau menghina orang alim, ya, alimnya alim bener ya, alim yang lempeng. Ya, karena di akhir zaman ya, Allah akan pisahkan tuh, ya kubu ya orang-orang yang lempeng dengan orang-orang yang agak lempeng. Ya, sekarang udah kelihatan. Ya, mau orang awamnya kayak ya, mau ulama-ulamanya kayak ya, itu udah kelihatan kubu-kubunya Allah sudah pisahkan. Ya, karena janji Allah begitu ya, di akhir zaman ya Allah akan pisahkan ya, di antara ya kubu orang-orang yang alimnya lempeng sama alimnya yang bengkok-bengkok. Wa qalla aliyun karamallahu wajha wallahu a'lam bissawab.